Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabatu. Marilah kita perkuliahan pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabar semuanya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Oke. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baik. Sebelum kita atau penyampaian materi dari dari pemakalah atau kelompok yang akan mempresentasikan pada kesempatan ini, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan terlebih dahulu. Dipersilahkan kalau ada. Kalau belum ada, karena waktunya terbatas, langsung saja ya pada teman-teman yang akan menyampaikan terkait dengan topik yang akan disampaikan pada kesempatan pagi ini. Untuk itu layar dan waktu saya persilahkan. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Marumini selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga kepada teman-teman peserta diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Husnul Khatimah. Pada hari ini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan memimpin jalannya diskusi mengenai kerukunan antar umat beragama pada pagi hari ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memaparkan bagaimana teknis diskusi yang akan kita laksanakan. Yang pertama, teknis mengenai sesi tanya-jawab, di mana kelompok kami akan membuka sesi pertama dengan 5 pertanyaan yang bisa disampaikan melalui room chat ataupun langsung resen. Dan jika nanti masih ada waktu dan kesempatan, kelompok kami akan membuka sesi kedua tanya-jawab. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Di sini ada Fahrana Filza, Safana Sulfazaro, saya sendiri Leni Husnul Khatimah, Joko Sumedi, Elsa Normalasari, dan Ilham Ramadan. Mungkin ditahan dulu ya, ditahan dulu. Saya catat. Dipersilakan. Ya baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memulai diskusi pada pagi hari ini. Kepada para penyaji, waktu dan layar saya persilahkan. Oh ya, di sini pokok pembahasan yang kelompok kami bahas ada 5. Yang pertama, pengertian kerukunan beragama. Yang kedua, kerukunan beragama di dalam satu negara. Yang ketiga, kerukunan beragama dalam Islam. Yang keempat, perintah untuk memupuk rasa kerukunan antar agama. Kemudian yang terakhir,
tujuan menjalankan kerukunan beragama. Yang keenam, ada fungsi menjalankan kerukunan beragama. Yang ketujuh, praktek kerukunan beragama di Indonesia. Yang kedelapan, kendala terjadinya kerukunan beragama di Indonesia. Yang kesembilan, cara mengatasi masalah kerukunan umat beragama. Kemudian yang ke-10, faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan umat beragama. Selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji. Silahkan. Sebelumnya, mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Kurang keras ya, suaranya agak pelan. Apakah sudah terdengar, Pak? Oke, lumayan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan layar yang telah dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerukunan umat beragama. Kerukunan berasal dari kata rukun yang bersumber pada KBBI 5 yang memiliki arti baik dan damai, tidak bertengkar, atau tentang pertalian, persahabatan, dan sebagainya. Secara umum, kerukunan umat beragama adalah suatu tindakan baik yang berbentuk perdamaian yang terjalin di antara berbagai macam agama yang ada. Menurut Ibnu Rushdi dan Siti Zulihah memaparkan bahwa kerukunan umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat menyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama yakni keadaan di mana kehidupan yang saling berdampingan antara seluruh umat beragama, baik yang seagama maupun berbeda agama. Semua saling hidup di tengah rasa toleransi yang tinggi dan menggambarkan adanya hubungan yang baik di antara para pemeluk agama yang sama maupun berbeda, berupa saling menghormati, menerima, mengasihi, dan meyakini satu sama lain. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Sebagai contoh dalam mendirikan rumah beribadah, hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Dengan demikian akan terciptanya keamanan dan ketertiban umat beragama, ketentraman, dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Kemudian bagaimana kerukunan antar umat beragama dalam suatu negara? Kerukunan umat beragama sangat erat kaitannya dengan toleransi yang penting diterapkan di dalam negara yang majemuk seperti halnya Indonesia. Banyaknya agama di Indonesia menjadikan kerukunan sangat perlu diwujudkan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi dalam praktiknya kerukunan atau toleransi beragama di Indonesia nampaknya belum dijalankan dengan baik. Dibuktikan dengan banyaknya permasalahan anarkisme dan perselisihan yang mengatasnamakan suatu agama tertentu. Hal ini pastinya sangat beresiko bagi integrasi bangsa. Sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama, baik upaya dari pihak pemerintah maupun dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Namun, adanya oknum-oknum yang memanfaatkan agama sebagai alat untuk mencari kepentingan pribadi. Kerukunan umat beragama adalah fondasi utama bagi kelangsungan kehidupan bangsa. Hal ini diperkuat dengan adanya pengaturan tetap yang melindungi hak-hak dasar manusia khususnya dalam hal agama, seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila. Menurut Ibnu Rushdi dan Siti Zulihah menyatakan bahwa jaminan konstitusi mengenai kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 dan diperkuat dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Di mana umat beragama wajib menjalankan tanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, serasi, dan harmonis untuk menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agama dan menjalankan ibadat sesuai dengan agama yang dianut.
Demi merealisasikan kerukunan antar umat beragama di negara yang majemuk seperti Indonesia, perlu ditanamkan kesadaran di dalam pikiran dan hati seluruh masyarakat bahwasannya agama tidak dapat dipaksakan dan harus berasal dari keinginan hati dan pikiran masing-masing individu. Sehingga yang menjadi fokus utamanya bukan tentang kesamaan agama, namun tentang bagaimana kesatuan dan kesamaan kita sebagai sebuah bangsa. Next, silahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang kerukunan beragama dalam Islam. Kerukunan beragama adalah setiap penganut agama percaya bahwa agama yang dianutnya itulah agama yang paling baik dan benar. Dan di antara agama satu dengan yang lainnya terdapat berbagai persamaan dan perbedaan. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seperti yang dikira orang bahwa kerukunan beragama adalah ingin menyatukan semua agama, menyamaratakan semua agama, atau menciptakan suatu agama baru yang dipadukan dari semua agama yang ada. Tetapi yang kita usahakan yaitu berupa membangun jembatan keharmonisan di antara perbedaan agama tersebut. Masyarakat yang hidup di era global atau kemajemukan bagaikan hidup dalam suatu perkampungan global, di mana setiap individu yang hidup di dalamnya harus transparan antar satu sama lain. Agar kehidupan beragama yang sehat perlu dikembangkan dalam masyarakat agar terciptanya kerukunan hidup umat beragama, yaitu yang pertama kerukunan hidup internal pemeluk satu agama, yang kedua kerukunan hidup antar umat beragama, dan yang ketiga kerukunan hidup antar umat beragama dengan pemerintah. Di Indonesia paham kemajemukan sudah ada dan dipraktekkan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai suku bangsa dan beragam budaya, dan jumlah penduduknya terbesar nomor 3 di dunia dan memeluk berbagai jenis agama. Namun dalam keanekaragaman itu kita bersatu dalam keseragaman sebagaimana dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sikap kemajemukan bukan sebatas mengakui dan menerima kenyataan kemajemukan, tetapi sebagai ikatan yang dapat menyatukan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Kita dapat mengajak seluruh pemuka agama di Indonesia supaya bersungguh-sungguh membangun jembatan keharmonisan kehidupan antar umat beragama. Nilai-nilai persamaan inilah harus kita bina bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syed Hussein Nars tentang ini dari segi eksoteris jelas berbeda antara satu agama dengan agama lain, tetapi dari segi esoteris terdapat persamaan dan juga menuju pada tujuan yang sama, yaitu mengarah pada toleransi yang terbuka dan mengakui adanya perbedaan antar agama satu dengan yang lainnya. Next. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya adalah perintah untuk memupuk rasa kerukunan antar umat beragama. Ajaran Islam yang mengungkapkan ajaran yang membawa kehidupan yang damai, rukun, dan toleran, diantaranya telah didasarkan kepada beberapa dalil dan hadis di bawah ini. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan secara berbeda-beda. Di dalam Al-Quran menjelaskan kenyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat di atas mengungkapkan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa, bersuku, dan supaya kamu saling mengenal. Sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini tentunya harus diterima. Mereka yang tidak bisa menerima adanya keragaman berarti mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal ini, maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Kemudian yang kedua, perbedaan keyakinan yang tidak bisa dipungkiri. Islam mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan dan atas keberadaan para pemeluk agama lain, yang menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam untuk menjaga para pemeluknya agar tidak terjebak pada sinkritisme. Sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kemudian next. Yang ketiga, yakni tidak adanya paksaan dalam beragama. Kewajiban para rasul demikian juga penganjur-penganjur agama Islam dalam dakwah Islam adalah menyampaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 18, kewajiban rasul tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya. Memeluk agama itu perlu kesadaran dari dalam, bukan paksaan dari luar. Sebagaimana dalam Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid dain qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi qad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah berperang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan, janganlah kalian memaksa seorang pun untuk masuk agama Islam, sebab agama ini telah jelas semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga seseorang tidak usah dipaksa masuk ke dalamnya. Sebaliknya, barang siapa yang mendapat hidayah akan terbuka lapang dadanya dan terang hatinya, sehingga ia pasti akan masuk ke dalam Islam dengan bukti yang kuat. Sedangkan orang yang buta mata hatinya dan penglihatannya serta pendengarannya tertutup, maka tak berguna baginya masuk agama dengan paksa. Kemudian yang keempat, yakni mengikuti keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Perilaku Rasulullah adalah perilaku akhlak. Terdapat banyak sunnah-sunnah Nabi yang terkait dengan perintah bagi umatnya untuk terus menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melanggar batas-batas kemanusiaan. Meskipun berbeda dalam keyakinan, hal itu dicontohkan ketika Rasulullah hidup di Madinah yang hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Toleransi dan tidak memaksa agama sendiri ini pun telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat penyusunan Piagam Madinah bersama dengan umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama. Di dalam pasal 25 Piagam Madinah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum Muslim bebas berpegang kepada agama mereka, dan orang-orang Muslim bebas berpegang kepada agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya dan keluarganya. Next.
Ya, kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing penganut agama. Dengan adanya kenyataan agama lain, itu akan semakin mudah untuk menghayati sekaligus mengetahui pengetahuan-pengetahuan tentang agamanya dan semakin mudah untuk mengamalkannya. Maka dengan demikian, keimanan masing-masing penganut agama akan semakin meningkat. Kemudian untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap, dan yang ketiga, untuk menunjang dan mensukseskan pembangunan. Jika setiap penganut agama sudah damai dan mempunyai satu visi misi yang sama, maka hal yang demikian akan dapat memudahkan usaha pembangunan yang akan ditempuh. Putus ya? Halo? Sebentar, Bapak. Iya, Kak, tidak terdengar. Sedang ada kendala jaringan, Bapak. Sebentar ya, Pak. Oke. Mungkin saya ambil alih saja. Yang selanjutnya adalah fungsi menjalankan kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling menghormati. Setiap umat beragama harus memupuk, melestarikan, dan meningkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal keyakinan, maka setiap umat beragama akan saling menghormati sehingga perasaan takut dan curiga dapat dihilangkan. Rasa saling menghormati termasuk menanamkan simpati atas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kelompok lain, sehingga mampu mengunggah optimistis dan persaingan yang sehat. Diusahakan tidak mencari kelemahan-kelemahan agama lain, apalagi kelemahan tersebut dibesar-besarkan. Kemudian, yang kedua adalah kebebasan beragama. Setiap manusia mempunyai kebebasan menganut agama sesuai keyakinan masing-masing. Kebebasan perlu adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa kenyataan proses sosialisasi berdasarkan wilayah, keturunan, dan pendidikan juga berpengaruh terhadap agama yang dianut oleh seseorang. Yang ketiga, menerima orang lain apa adanya. Setiap umat beragama harus mampu menerima seseorang yang berbeda agama dengan kita. Perbedaan tersebut harusnya menjadi keberagaman, bukan malah memecah belah antar agama. Seseorang yang beragama Kristen menerima kehadiran orang yang beragama Islam apa adanya, begitu pula sebaliknya. Yang keempat adalah berpikir positif. Dalam pergaulan antar umat beragama harus dikembangkan dalam pergaulan antar umat beragama harus dikembangkan berbaik sangka. Jika orang berburuk sangka, maka akan menemui kesulitan dan kaku dalam pergaulan, apalagi jika bergaul dengan orang yang beragama berbeda. Dasar berbaik sangka adalah saling percaya. Kesulitan yang besar dalam dialog adalah saling tidak percaya. Selama masih ada saling tidak percaya, maka dialog akan sulit dilaksanakan. Jika yang satu masih menaruh prasangka terhadap agama lain, maka usaha ke arah kerukunan masih belum memungkinkan. Untuk memulai usaha kerukunan harus dicari di dalam agama masing-masing tentang adanya prinsip-prinsip kerukunan. Next. Selanjutnya, praktik kerukunan beragama. Praktik kelompok keagamaan Islam di Jayapura. Hampir 35% penduduk di kota Jayapura berasal dari luar Pulau Papua sendiri.
Di sana terdapat beragam suku bangsa dan juga agama. Interaksi sosial dan budaya antar berbagai suku dan agama di Jayapura, khususnya antara pendatang yang beragama Islam dan masyarakat asli yang beragama Kristiani, melahirkan pembaruan kultural dan secara evolutif membentuk sebuah kultur baru dari interaksi tersebut. Agama dan adat bersama pemerintah dalam kearifan lokal Papua diposisikan sangat strategis dalam filosofi satu tungku tiga batu. Pilar kultural inilah yang mewarnai terbentuknya perspektif dan praktik moderat dalam membangun harmoni kerukunan umat beragama. Peran tokoh agama dan tokoh adat sangat strategis dalam membangun harmoni kerukunan umat beragama, termasuk dalam hal penyelesaian konflik. Pandangan kelompok-kelompok Islam secara umum toleran dan moderat meski dengan tingkat perspektif tentang kerukunan umat beragama yang berbeda. Moderasi tersebut tampak pada perspektif tentang cara mereka menyikapi konflik-konflik keagamaan yang terjadi. Misalnya konflik terkait pembangunan menara Masjid Agung Al-Aqsa Sentani. Meski muncul riak-riak di sebagian kalangan muslim, namun pendekatan dialog dan upaya-upaya persuasi baik melalui jalur kultural dan struktural dalam upaya penyelesaian masalah kerukunan umat beragama tetap menjadi pilihan utama. Next. Kendala terjadinya kerukunan beragama. Yang pertama, rendahnya sikap toleransi. Menurut Dr. Ali Mansur, salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan. Sebagaimana diungkapkan Knitner, sikap ini muncul akibat dari pola perjumpaan secara tak langsung antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan atau agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara memuaskan masing-masing pihak. Yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara berbagai pihak yang berbeda agama. Maka akan timbullah yang dinamakan konflik. Selanjutnya, kepentingan politik. Faktor politik ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Jika bukan yang paling penting di antara faktor-faktor lainnya, bisa saja sebuah kerukunan antar agama yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antar agama dan bahkan memorak-porandakan seolah petir menyambar yang dengan mudahnya merontokkan bangunan yang sedang kita selesaikan. Seperti yang sedang terjadi di negeri ini, kita tidak hanya menangis melihat political upheaval di negeri ini, tetapi lebih dari itu yang mengalir bukan lagi air mata tetapi darah saudara-saudara kita yang mudah-mudahan diterima di sisinya. Tanpa politik, kita tidak bisa hidup secara tertib, teratur, dan bahkan tidak mampu membangun sebuah negara. Tetapi dengan alasan politik juga kita seringkali menunggangi agama dan memanfaatkannya. Yang ketiga, sikap fanatisme. Di kalangan Islam, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Next. Selanjutnya adalah cara mengatasi
Selanjutnya cara mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama. Yang pertama dengan menggunakan pendekatan kultural. Pendekatan kultural adalah salah satu strategi yang ditempuh dalam membangun perdamaian atau penyelesaian konflik antar umat beragama di Indonesia yang dapat mempertemukan tradisi masyarakat yang plural dalam bentuk akulturasi kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai universal agama dan budaya yang dimanifestasikan ke dalam tradisi setempat. Dengan menggunakan pendekatan kultural antar umat beragama dapat dipertemukan dan agama, sehingga antar pemeluk agama dapat hidup berdamai dan bekerja sama secara harmonis. Kemudian yang kedua, yakni dengan menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah satu strategi membangun perdamaian. Pendekatan ini dimaksudkan adanya lembaga-lembaga kerukunan, baik dari lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kerukunan maupun gagasan dan lembaga baru yang diperkenalkan oleh pemerintah. Melalui pendekatan struktural, penganut antar umat beragama dapat dipertemukan dalam bentuk kerukunan umat beragama melalui berbagai institusi-institusi keagamaan di Indonesia. Misalnya, FKPA dapat menjalin berbagai kemitraan dengan LPKUB. Seperti teori-teori kerukunan yang dikembangkan LPKUB sangat relevan dengan kerukunan yang diterapkan oleh FKPA. Peran MUI dalam melakukan deteksi dini terhadap fenomena yang membawa terganggunya kerukunan umat beragama, mengkaji setiap kasus konflik sosial dan agama sangat relevan dengan tugas PGI tentang kerukunan. Menurut mereka, kerukunan yang benar dan sejati adalah seseorang tidak merelatifkan perbedaan dan tidak mengabsolutkan dalam hal yang mungkin biasa dihubungkan, berdialog, dan bekerjasama. Demikian dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dapat menemukan strategi membangun perdamaian antar umat beragama di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan pendekatan dialog. Pendekatan dialog adalah resolusi yang tepat dalam membangun perdamaian antar umat beragama, karena menurut Said Agil Husin Al-Munawar bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia merupakan salah satu hasil dari dialog. Pendekatan dialog antar umat beragama di Indonesia dapat dipertemukan dalam menciptakan kedamaian. Dengan dialog, segala masalah keagamaan dan sosial dapat diselesaikan dan disepakati antar pemeluk agama masing-masing. Wacana dialog merupakan suatu resolusi yang tepat yang dikembangkan pada saat ini, baik mengenai doktrin agama-agama maupun mengenai kerjasama dan hubungan sosial lainnya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan umat beragama. 1. Kurangnya fungsi agama dalam memupuk persaudaraan umat manusia yang tercerai-berai, di mana kerukunan itu sebagai fakta yang hanya terdapat pada umat pemeluk agama yang sama. Sebaliknya, perbenturan yang banyak terjadi antar golongan pemeluk agama yang berlainan tidak sedikit menodai lembaran sejarah, walaupun penyebab utamanya adalah perbedaan iman, suku, dan ras. Tetapi persoalan budaya dan pendidikan juga turut memainkan peran yang tidak kecil atas kejadian itu. Yang kedua, masih adanya oknum yang mengatasnamakan suatu kelompok agama. Oknum tersebut biasanya akan mengadakan misi dakwah terselubung lewat pemberian bantuan sosial kepada umat beragama yang saling berbeda pendapat, sehingga memancing amarah dari kelompok umat beragama yang lain. Ketiga, arus globalisasi. Arus globalisasi di mana dunia semakin kecil dan saling mempengaruhi antar bangsa dan tidak dapat dihindari. Dampak negatif yang muncul adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dan orientasi manusia, yakni terlalu menganggap hidup ini buruk, selalu ingin menundukkan alam, bekerja hanya untuk mendapatkan suatu kedudukan yang tinggi, dan berkembangnya sifat-sifat individualisme. Umat manusia pada tahap evolusi hidupnya sekarang telah dihadapkan dengan suatu kompleks dilema. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendapatkan kemajuan-kemajuan yang luar biasa dan akan terus berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi apabila dipakai dengan bijaksana akan dapat mengatasi penderitaan kemiskinan, menghapuskan buta huruf, menghilangkan penyakit-penyakit, ketidakmerataannya kesejahteraan, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, apabila penggunaannya tidak bijaksana, dapat menghancurkan umat manusia dan segala peradabannya. Yang keempat adalah sikap fanatisme, eksklusifme, dan ekstremisme. Di samping hal-hal tersebut, sikap keagamaan yang dianggap bisa menghambat
terwujudnya kerukunan intern umat beragama adalah hal-hal seperti fanatisme, eksklusivisme, dan ekstremisme. Sikap fanatisme adalah sikap yang menonjolkan agamanya sendiri dengan kecenderungan menghina atau melecehkan agamanya sendiri maupun agama lain, dan berusaha baik dalam konteks kepentingan strategis maupun politis untuk mengurangi peran dan hak hidup agamanya dan agama lain tersebut. Penyebabnya karena pengetahuan agama yang sempit dan pembinaan agama yang kurang jujur, sehingga fanatisme dalam kehidupan intern umat beragama sangat berbahaya dan mengancam kerukunan yang telah terbina. Sedangkan eksklusivisme tidak jauh berbeda dengan fanatisme. Dari perasaan fanatisme tersebut dengan menonjolkan agamanya sendiri, apalagi mendapat dukungan secara politis, maka kecenderungan berikutnya adalah lahirnya sikap ingin selalu dinomorsatukan atau diistimewakan baik dalam perlakuan memperoleh bantuan ataupun kesempatan dalam pembinaan kerukunan intern umat beragama. Begitu juga dengan ekstremisme yang merupakan bentuk paling buruk setelah fanatisme dan eksklusivisme. Sikap ekstrim dalam kehidupan beragama cenderung lebih menggunakan kekerasan dalam usaha mencapai tujuan dan berbagai kepentingannya. Agama mudah dipakai sebagai alasan untuk berkelahi, padahal jauh lebih mulia jika agama dapat dijadikan sebagai landasan perdamaian dengan mencegah atau menghentikan perang. Yang kelima, masih kurangnya kemampuan menahan diri oleh masing-masing umat. Hal tersebut menyebabkan umat beragama mudah dan sering terpancing oleh isu-isu yang kurang bertanggung jawab, saling menyalahkan dan saling menyerang walaupun hanya melalui media-media suara seperti melalui mimbar dan sebagainya. Masing-masing kelompok di kalangan intern umat beragama yang mempertentangkan masalah-masalah yang tidak prinsip, misalnya dalam perbedaan penafsiran seperti kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainnya, dan saling mempertahankan pendapatnya masing-masing secara fanatik dan sekaligus menyalahkan yang lainnya. Sekian materi yang bisa kelompok kami sajikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Kemudian saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk teknisnya seperti yang telah saya paparkan di awal tadi. Baik, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, waktu dan layar saya persilahkan. Di sini sudah ada yang resen. Yahya, silahkan bisa on mic. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Yahya bin Ali. Saya ingin bertanya tanggapan kalian. Bagaimana tanggapan kalian dengan semakin mudahnya menyuarakan sesuatu yang ofensif atau buruk karena adanya sosial media ini? Mengingat sekarang kerukunan tidak hanya di dunia nyata, tetapi di dunia maya pasti. Sebelumnya kakak suara saya sudah terdengar. Sudah, Nana. Sebelumnya, oh ya, terima kasih. Saya akan mewakili kelompok penyaji untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Yahya. Pertanyaannya tadi, bagaimana tanggapan kami dengan semakin mudahnya menyuarakan suatu yang ofensif atau buruk seperti SARA dan sejenisnya dengan adanya sosial media, mengingat sekarang kerukunan tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Menurut kami, dengan adanya kemudahan ini tentunya sangat
membawa dampak yang buruk jika tidak dibarengi dengan aturan-aturan atau perlindungan dari diri kita maupun dari pihak-pihak yang berkaitan mengenai ujaran kebencian atau hal-hal buruk yang mengenai SARA. Maka dari itu telah ada aturan paten yang mengatur tentang bagaimana hukuman atau bagaimana hukuman atau sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang berujar kebencian atau berujar buruk mengenai SARA, seperti halnya pada Undang-Undang ITE yang mengatur tentang bagaimana hukuman bagi orang-orang yang dengan sengaja mengujarkan ujaran kebencian atau keburukan mengenai salah satu ras, agama maupun golongan. Tentunya hal ini sangatlah berguna dengan adanya UU ITE ini, karena menurut kami dengan adanya perlindungan seperti ini maka adanya suara-suara yang ofensif mengenai SARA dan perbedaan agama yang dapat mengancam kesatuan maupun kerukunan bangsa ini dapat sedikit ditekan. Namun hal ini juga harus dibarengi dari pengertian dari diri sendiri mengenai pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, sehingga kita masing-masing dari pihak pribadi masing-masing tidak akan punya pemikiran untuk menyuarakan keburukan tersebut. Mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima ya? Ya, bisa diterima, Nah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih ya. Baik, selanjutnya ada Farah Fadila, silakan. Mohon maaf ya, saya potong. Mungkin ditampung dulu berapa pertanyaan ya, sehingga nanti setelah masuk semua pertanyaan, sehingga dijawab satu persatu, sehingga nanti saling melengkapi antara satu anggota dengan anggota yang lain, gitu ya, saling menambahi untuk melengkapi jawaban-jawaban yang ada. Iya, Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, moderator. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara asing yang masuk. Seperti yang sudah dijelaskan kelompok penyaji tadi, bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, yang memiliki banyak agama. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa pro dan kontra pengucapan selamat Natal kepada umat Kristiani yang dilakukan oleh seorang umat Muslim selalu menjadi perdebatan antara boleh diucapkan atau tidak boleh. Bahkan ada beberapa ulama memperbolehkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Lalu bagaimana pendapat kelompok penyaji? Apakah bolehkah seorang umat Muslim mengucapkan hari raya keagamaan agama lain? Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai toleransi antar umat beragama dan wujud dari kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Terima kasih. Kemudian ada Retno Wulandari, silakan. Retno. Ya, mohon maaf. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, Leni? Iya, jelas. Terima kasih.
berkaitan seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kerukunan antar umat beragama itu kan berkaitan dengan toleransi. Lalu apa saja sih batasan-batasan yang perlu kita perhatikan dalam bertoleransi dengan agama lain? Terima kasih. Iya. Kemudian ada Amvina. Silahkan bisa on mic. Iya, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, menurut kelompok Anda, bagaimana peran masyarakat secara global dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia, terutama dalam hal toleransi antar umat beragama? Dan apa saja bentuk kerjasama antar agama yang telah dilakukan dalam membawa perdamaian tersebut? Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari Rizka Brian yang ada di room chat. Saya ingin bertanya, dalam Islam sendiri, saya pernah mendengar kita tidak boleh mengucapkan hari besar bagi umat beragama lain seperti Selamat Natal. Namun ketika berpidato, kenapa saya sering mendengar ada orang yang mengucapkan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk toleransi? Namun, semisal mengucapkan salam dari hal ini diperbolehkan, tapi mengapa mengucapkan selamat hari besar untuk agama lain dilarang? Izinkan kelompok kami menampung jawabannya dahulu ya, Pak. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah, yaitu pertanyaannya bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, yang memiliki banyak agama. Seperti yang kita ketahui bahwa pro dan kontra pengucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani yang dilakukan oleh seorang umat Muslim selalu menjadi perdebatan antara boleh diucapkan dan tidak. Bahkan ada beberapa ulama yang memperbolehkan mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Lalu bagaimana pendapat kelompok penyaji mengenai seorang umat Muslim yang mengucapkan atau ikut merayakan hari raya keagamaan agama lain? Jadi kelompok kami ya emang ada dua pendapat, yaitu ada yang mengatakan diperbolehkan dan tidak. Dan di sini saya
akan menjelaskan mengenai dasar hukum yang memperbolehkan terlebih dahulu. Para ulama yang memilih sikap untuk membolehkan ucapan selamat Natal bagi umat Nasrani mendasari hukumnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa perbuatan baik atau ihsan itu tidak dilarang dan dapat dilakukan oleh siapa saja selama mereka tidak memerangi dan mengusirnya dari negerinya. Sedangkan mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada non-muslim sehingga perbuatan tersebut diperbolehkan. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bersabda, dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani, membantu Nabi Muhammad SAW, kemudian ia sakit. Maka Nabi SAW mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata, Masuk Islamlah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang ada di dekatnya. Maka ayahnya pun berkata, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak itu pun menurut perkataan dari ayahnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1356,5657. Pada hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim, sehingga mengucapkan selamat Natal merupakan perbuatan baik dan diperbolehkan, walaupun bukan dalam keadaan darurat. Ucapan tersebut diperbolehkan selama tidak mengganggu akidahnya terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta tidak mendukung keyakinan umat Nasrani tentang kebenaran peristiwa Natal. Ada beberapa ulama yang mendukung pendapat ini, yaitu diantaranya Yusuf Al-Qardawi, Mustafa Syarqo, Abdullah bin Bayyah, Ali Jum'ah, Habib Ali Al-Jufri, Quraish Shihab, Abdurrahman Wahid, Said Akil Siroj, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Natal ini dilarang. Yang pertama, bukanlah perayaan kaum muslimin karena pada hakikatnya umat Islam hanya memiliki dua perayaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya kurban, Idul Adha dan Idul Fitri. Sebagai muslimah taat, petunjuk dari Nabi Muhammad SAW adalah merupakan petunjuk sebaik-baiknya petunjuk. Yang kedua, menyetujui kekufuran orang-orang yang merayakan Natal. Ketika kita mengucapkan selamat atas sesuatu, pada hakikatnya kita memberikan suatu ucapan penghargaan. Misalkan ketika kita mengucapkan selamat pada teman kita yang telah lulus wisuda, seperti halnya ketika seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani, seakan-akan orang yang mengucapkannya itu menyematkan kalimat setuju akan kekufuran mereka, karena mereka menganggap bahwa hari Natal merupakan hari kelahiran Tuhan mereka, yaitu Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa alaihi wasallam.
dan mereka menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang ketiga, merupakan sikap loyal atau walah yang keliru. Loyal atau walah tidaklah sama dengan berbuat baik atau ihsan. Walah di sini merupakan loyal, menolong, atau memuliakan orang yang kita cintai, sehingga apabila kita walah terhadap seseorang akan tumbuh rasa cinta kepada orang tersebut. Oleh karena itu, para kekasih Allah juga disebut wali-wali Allah. Sama halnya ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada agama Kristen, hal ini kita akan menumbuhkan rasa cinta secara perlahan kepada mereka. Mungkin kita tidak menyadari atau kita tidak tahu karena kita mengucapkannya hanya secara lisan, tetapi pada hakikatnya seorang muslim diperintahkan untuk mengingkari sesembahan-sesembahan orang kafir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang arti berfirman dalam Quran surat Mumtahanah ayat 4 yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Yang keempat, Nabi melarang mendahului ucapan salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam salam, ucapan selamat. Pada larangan ini, ucapan selamat Natal termasuk larangan dalam hadis Muslim nomor 2167. Yang kelima, menyerupai orang kafir. Sebagaimana kaum muslimin turut berpartisipasi dalam perayaan Natal, seperti kita dapat lihat di pasar-pasar, di jalan, dan pusat perbelanjaan, sebagian dari kaum muslimin ada berpakaian dengan khas perayaan Natal, padahal Nabi Muhammad SAW telah melarang kaum muslimin untuk menyerupai kaum kafir. Dan hal ini juga didukung oleh hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Meskipun kita hanya mengucapkan selamat Natal dan itu hanya sekedar mengucapkan, tetapi pada hakikatnya menjadi masalah besar dalam hal akidah, terlebih lagi jika ada di antara kaum muslimin yang membantu perayaan Natal, misalnya dengan membantu menyebarkan ucapan selamat hari Natal, kemudian membuat spanduk, baliho, atau lebih parahnya lagi memakai pakaian khas acara Natal yaitu Santa Claus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya hanya sekedar mengucapkan hari Natal atau membantu merayakan hari Natal itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena kami setuju pada pernyataan alasan yang tidak diperbolehkan karena itu sudah terdapat pada Al-Quran dan hadis-hadis para ahli tertentu. Dan saya juga ingat waktu kelas 11 itu guru agama saya juga pernah menerangkan bahwa intinya itu agama Islam tidak boleh mengucapkan hari raya pada perayaan hari Natal atau agama lain seperti itu. Saya lupa mengenai hadis dan Al-Quran yang dikatakan oleh guru saya. Terima kasih. Apakah
Apakah jawaban saya bisa diterima, Farah? Iya, sangat bisa diterima, Savana. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian selanjutnya mungkin karena pertanyaannya dalam konteks yang masih sama, kami akan menjawab pertanyaan dari Pisca Brian terlebih dahulu. Di mana pertanyaannya ketika berpidato kenapa Pisca Brian sering mendengar ada orang yang mengucapkan Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk toleransi? Namun semisal mengucapkan salam dalam hal ini diperbolehkan, tapi mengapa mengucapkan selamat hari besar untuk agama lain dilarang? Terima kasih. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang kami sampaikan ini tidak malah menjerumuskan teman-teman semua, dan kami mohon kepada Bapak Marwini apabila nanti ada kekeliruan mohon diluruskan, Pak. Di sini kami akan menjawab terlebih dahulu mengenai hukum mengucapkan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Melansir dari situs resmi Kemenak, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan merupakan salam lintas agama yang diucapkan sebagai bentuk tegur sapa yang santun dan penghormatan kepada semua pemeluk agama sebagai sesama warga negara Indonesia yang sudah berkomitmen untuk hidup berdampingan. Pengucapan ini tidak sampai pada masalah keyakinan, akan terlalu jauh jika dimaknai sebagai pengakuan dan permohonan doa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilandaskan pada kisah sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud saat ada yang mengingatkannya tentang larangan untuk mengucapkan salam kepada non-muslim. Ia berkata, mereka berhak karena telah menemaniku dalam perjalanan. Sahabat lainnya, Abu Umamah al-Bahili, juga selalu mengucapkan salam setiap bertemu orang lain baik muslim maupun non-muslim. Menurutnya, agama Islam mengajarkan kita untuk selalu menebar salam kedamaian. Tafsir Al-Qurtubi 111. Salam adalah penghormatan bagi sesama muslim dan jaminan keamanan bagi non-muslim yang hidup berdampingan. Bahjat Al-Majalis Ibnu Abdi Albar 160. Jadi dapat disimpulkan bahwa balasan Om Swastiastu tergantung tempatnya dan penulisannya. Kemudian kami menyimpulkan bahwa semua salam-salam seperti Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan ini merupakan salah satu bentuk toleransi di negara Indonesia, dikarenakan kembali lagi bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang majemuk, di mana terdapat banyak agama yang ada di dalamnya, sehingga mungkin kata-kata ini merupakan salah satu bentuk penghargaan antar umat beragama itu sendiri. Kemudian untuk pengucapan selamat hari besar untuk agama lain tersebut sudah dijelaskan oleh teman saya Safana Zulfa, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa sebenarnya untuk pengucapan selamat hari besar kepada agama lain itu memang masih menimbulkan pro dan kontra di antara ulama-ulama kontemporer, sehingga kita sebagai umat muslim menurut saya mempertimbangkan baik dan buruknya saja, dan apabila mengucapkan atau melakukan penghargaan kepada agama lain itu tidak perlu terlalu fanatik dan seperlunya saja. Apakah bisa diterima, Pisca Brian? Bisa, terima kasih, Nah. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, bagaimana peran masyarakat global dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia, terutama dalam hal toleransi antar umat beragama? Dan apa saja bentuk kerjasama antara umat beragama yang telah dilakukan dalam membawa perdamaian dunia? Kerjasama di antara umat beragama di dunia merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kerjasama yang erat di antara mereka, kehidupan dalam masyarakat akan menjadi aman, tentram, tertib, dan damai. Bentuk kerjasama antar umat beragama di dunia diantaranya ada satu, adanya dialog antar pemimpin agama. Yang kedua, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing. Yang ketiga, saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. Apakah jawabannya bisa diterima, Alvina? Iya, bisa. Terima kasih.
Baik, mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari Retno. Apa saja batasan yang perlu kita perhatikan dalam bertoleransi dengan agama lain? Seperti yang telah dijelaskan oleh Savana tadi, batas toleransi yaitu ketika toleransi itu tidak mengganggu akidah kita, seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yakni untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Selama kita berpegang teguh pada ayat tersebut, insya Allah kerukunan antar umat beragama dalam diri kita akan terjaga. Kemudian selain itu batasan yang perlu kita jaga seperti yang saya sebutkan tadi, tidak mencampur adukan akidah maupun syariat agama kita dengan agama lain. Kemudian yang kedua, tidak membenarkan dan mengakui agama lain. Cukup menghargai adanya agama-agama lain tersebut. Yang ketiga, jangan mengakui perayaan besar agama lain, apalagi ibadahnya, termasuk tidak mengucapkan ibadah pada hari raya mereka. Menurut kelompok kami, batasan yang perlu kita perhatikan dalam bertoleransi itu lebih ke akidah kita masing-masing, sehingga penguatan akidah dalam diri itu sangat perlu dilakukan, sehingga selain menjaga diri kita dari kekufuran, kita juga tetap bisa mengamalkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Apakah bisa diterima, Retno? Bisa, Farah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, mohon maaf. Bapak, apakah mau dilanjut ke sesi kedua atau cukup ya, Pak? Dua orang lagi nggak apa-apa, 2 pertanyaan lagi, boleh. Baik, silakan untuk Meli Hatun. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok 4. Izinkan saya bertanya mengenai seperti yang sudah dijelaskan pada slide kerukunan beragama dalam Islam, yang ketiga disebutkan bahwa ada kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah. Bisa tolong dijelaskan bagaimana maksud kerukunan tersebut seperti apa dan mengapa kerukunan beragama dengan pemerintah itu perlu dilakukan? Terima kasih. Kemudian ada Alfiah Nur Sabrina, silakan bisa on-mic. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, untuk pada bagian kendala kerukunan beragama, kan itu terdapat salah satu faktor yaitu rendahnya sikap toleransi. Nah, menurut kalian bagaimana cara meningkatkan atau menciptakan sikap toleransi, terlebih kan di negara Indonesia ini kan memiliki berbagai macam agama, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama.
izin menjawab pertanyaan dari Alfiah Nur Sabrina. Menurut kelompok kami, cara menumbuhkan sifat toleransi itu yang pertama tidak memaksakan kehendak sendiri. Artinya itu menghargai pilihan orang lain, tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tidak merasa dirinya paling benar. Setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Kita hanya perlu menghargai pilihannya dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Yang kedua, menghormati kegiatan agama lain, tidak mencampuri kegiatan agama lain seperti Natal. Kita tidak perlu untuk mengurusi kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah menjaga silaturahmi dengan agama lain. Artinya di dalam ilmu sosial silaturahmi sangat dianjurkan karena dapat mempererat kedekatan dengan orang lain di dalam beragama apapun. Juga begitu, kita sangat dianjurkan menjaga silaturahmi dengan agama lain seperti menjenguknya ketika sakit dan memenuhi undangannya, bertamu dan membantu ketika mereka susah. Apakah menjawab pertanyaan dari Alfiah Nur Sabrina? Iya, menjawab. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Meli. Pertanyaannya, seperti yang sudah dijelaskan pada slide kerukunan beragama, dalam Islam yang ketiga disebutkan bahwa ada kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah. Bisa tolong dijelaskan bagaimana maksud kerukunan tersebut dan seperti apa dan mengapa perlu? Kembali lagi dalam praktiknya bahwa negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, di mana terdapat banyak agama di dalamnya, sehingga perlu adanya toleransi yang diperlukan untuk mempererat dan memperkuat kerukunan antar umat beragama itu sendiri. Dalam konteks pemerintah, kerukunan beragama berarti kebersamaan antar umat beragama dengan pemerintah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa sangat penting? Seperti yang kita ketahui bahwa adanya banyak agama dan keberagaman yang ada di Indonesia ini sangat mengancam kesatuan bangsa apabila tidak dijaga dengan baik, sehingga adanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama sangat diperlukan, apalagi jika hal itu bisa diterapkan oleh pemerintah di dalam negara Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah sendiri merupakan pemegang kebijakan di mana apabila mereka sendiri tidak melakukan atau menerapkan kerukunan antar umat beragama ataupun toleransi, maka akan menjadi sebuah ancaman yang besar bagi kelangsungan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Apakah bisa menjawab, Meli? Iya, bisa menjawab. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kami memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan kami berharap jika materi yang kelompok kami sampaikan dapat kita aplikasikan bersama-sama di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan terkait dengan kerukunan umat beragama. Ya. Nah, tentunya ini adalah merupakan hal yang urgen yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu. Saya sedikit menambahkan sebelum saya take absennya. Terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi sudah bagus ya terkait kerukunan umat beragama, tapi sekali lagi paling penting itu adalah bagaimana kita
menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat yang sangat plural, ya. Itu. Baik di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah tersurat ya secara universal, secara umum, itu yang berbunyi walaqad karramna bani Adam. Jadi sungguh saya memuliakan, sungguh saya menghormati, kata Allah itu Bani Adam. Ya, Bani Adam itu ya keturunan Adam. Nah, keturunan Adam itu mempunyai atau menjadi pemeluk beraneka ragam keagamaan. Ya. Itu jadi tidak spesifik di dalam Al-Qur'an itu walaqad karramna banil muslimin, tidak ya, tidak spesifik dikhususkan kepada kaum muslim, tapi walaqad karramna bani Adam. Nah, Bani Adam itu ya dari yang menganut Taurat, yang menganut Zabur, yang menganut Injil, itu ya, dan Al-Quran tentunya di dalam kitab sucinya. Nah, dengan ini konteksnya dengan kerukunan antar pemeluk agama itu konteksnya di dalam ranah kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Nah, konteksnya di situ, ya, bukan pada ranah akidah, karena ranah akidah itu adalah nafsi-nafsi, ya. Jadi tidak boleh melakukan intervensi terhadap akidah lain. Tadi sudah lakum dinukum walidin dan seterusnya. Nah, itu jadi untuk kerukunan dalam pemeluk antar pemeluk beragama itu adalah konteksnya konteks kebangsaan dan konteks sosial masyarakat dan budaya. Ya, itu yang harus dijunjung tinggi. Itu ya. Jadi interaksi sosial, interaksi berbangsa dan bernegara, ya, dengan dasar-dasar ideologi Pancasila itu harus membangun kerukunan antar pemeluk agama. Dan memang dalam konteks negara kita dengan dasar Pancasila itu memang dibangun untuk itu, untuk membangun kerukunan antar berumat beragama. Ya. Jadi itu yang harus kita teguhkan. Ya, jadi konteks kebangsaan, konteks sosial kemasyarakatan. Tapi bukan ranah akidah, karena akidah itu sudah menyangkut terkait dengan keyakinan masing-masing. Itu ya. Jadi kalau ada misalnya merusak akidah, itu nggak bisa dibangun toleransi di situ. Nah, toleransi yang akan terbangun itu tadi saya katakan ya konteks kebangsaan, kenegaraan, dan sosial masyarakat. Ya, itu. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya mengucapkan salam di hari raya umat tertentu? Nah, hal itu apakah ini masuk pada akidah? Itu kembalikan lagi kepada di dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Kalau hanya ihtiraman untuk menghormati orang lain, ini masuk kepada aspek sosial, ya, bukan masuk kepada aspek akidah. Walaupun di dalam ulama itu berbeda pendapat, mungkin yang berbeda pendapat itu karena juga berbeda perspektif, berbeda pandangan di dalam memaknai perilaku dalam mengucapkan hari raya tertentu, misalnya. Tapi kalau pandangan saya pribadi itu lebih kepada innamal a'malu binniyat. Dikembalikan kepada niat seseorang yang mengucapkan. Kalau hanya dalam rangka untuk menghormati saudara-saudara kita yang beragama lain di waktu hari rayanya, itu tidak ada masalah. Ya, itu sah-sah saja. Ya, itu untuk menghormati. Itu aspek insaniyah, ya, aspek basyariyah, aspek insaniyah, bukan aspek ad-din, ya, bukan aspek al-aqidah, bukan. Itu juga tidak, tetapi beda kalau misalnya niatnya itu masuk ke dalam akidahnya, itu tentunya beda. Ya,
Itu makanya dikembalikan kepada masing-masing individu, karena persoalan keyakinan tidak bisa, keyakinan itu adalah kolektif, tapi keyakinan itu adalah masing-masing, ya. Dan kualitas keyakinan atau keimanan seseorang itu juga masing-masing, tidak bisa dinilai oleh orang lain, karena itu hubungan diri sendiri dengan Tuhannya, ya, itu. Nah, karena tadi itu konteks kebangsaan, kenegaraan, kemudian sosial masyarakat, maka itu harus dijunjung tinggi. Kenapa? Karena hal itu merupakan menjadi pondasi dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu. Jadi kalau misalnya pondasi dasarnya itu sudah roboh, maka kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan beragama pun juga akan roboh. Makanya harus dipelihara, makanya harus dirawat. Walaupun kadangkala banyak orang-orang yang berhaluan politik tertentu, ya, hanya dibuat alat untuk meraih kekuasaan, untuk mengobok-obok atau memperandakan terkait dengan persatuan dan kesatuan atau kerukunan umat beragama. Nah, ini harus hati-hati terkait dengan provokasi-provokasi ini yang sifatnya hoax, ya. Banyak karena sekarang peradaban digital itu banyak hoax-hoax, ya, atau buzzer-buzzer tertentu gitu yang memprovokasi untuk merenggangkan atau mempropagandakan kerukunan umat beragama, antar pemeluk agama. Karena Indonesia ini sangat beragam sekali, sangat plural sekali, ya, tidak hanya bahasa, suku, tetapi juga agama, tetapi persatuan dan kesatuan sangat kuat. Kerukunan antar pemeluk agama itu, toleransinya dan saling menghargai itu sangat tinggi. Berbeda dengan di negara-negara lain. Di negara-negara lain itu kan mudah tersulap api dan seterusnya. Tetapi kalau di Indonesia itu sangat kokoh. Nah, ini harus dirawat, ini harus dipertahankan. Jangan sampai kerukunan ini akan menyisahkan kerugian bagi diri kita sendiri dan generasi-generasi berikutnya. Ya, anak turunan kita jangan sampai seperti itu. Makanya ini perlu dirawat oleh teman-teman, ya, terkait dengan ini. Kadang walaupun tipis, ya, kadang kita terlalu ada pihak-pihak tertentu untuk membawa ke ranah politik, ya. Itu. Sehingga itu yang mudah tersulut. Sehingga kita saling curiga satu sama lain, ya, sehingga keharmonisan di antara kehidupan sosial masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara ini mulai renggang. Ya. Kita bisa melihatnya. Kadang hal-hal ini dibawa kepada ranah politik, ya, kalau kita tidak teredukasi dengan baik. Misalnya ketika mendekat pemilu. Ya, bentar lagi kita misalnya tanggal 2 tahun 2024 itu kan isu-isu agama itu kan dibawa-bawa. Bahkan tidak hanya antar pemeluk agama, di internal agama dengan aliran mazhab tertentu ini diobok-obok, gitu ya. Nah, ini kalau kita mudah dicerai-beraikan dalam isu-isu yang seperti ini, maka yang yang senang itu adalah negara-negara atau pihak-pihak yang punya kepentingan dengan negara kita. Ya, itu. Kita lihat misalnya Irak porak-poranda, Mesir porak-poranda dulu gitu ya, dengan isu-isunya, misalnya Saddam pimpinannya, kalau di Irak dengan Saddam Hussein-nya, kemudian di mana lagi ya, Suriah misalnya, ya, dan seterusnya. Itu mudah disulut gitu ya, mudah diperandakan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk negara kita, ya, negara untuk kepentingan untuk meraih sesuatu di negara kita, ya, di negara-negara tersebut. Nah, ini yang perlu kita. Jadi kesatuan dan kesatuan dengan dasar membangun kerukunan antar pemeluk, karena ini pondasinya, maka sangat penting. Toleransi itu harus dibangun.
Ya, di dalam saling menghargai, bertoleransi itu harus dibangun di dalam ranah atau aspek kehidupan berbangsa dan bernegara atau dalam kehidupan sosial masyarakat yang lebih kecil. Ya, bukan soal akidah. Ya, kalau akidah itu saya katakan lagi itu kembalikan kepada diri masing-masing. Ya, itu. Karena sudah jelas Rasulullah ketika membuat piagam Madinah itu jelas terkait dengan kerukunan antar umat beragama itu sangat dijunjung tinggi yang termaktub di dalam teks piagam Madinah. Ya, itu sangat akomodatif ya terkait dengan beda agama atau pemilu antar umat beragama. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan karena sudah waktunya. Mungkin kalian akan masuk pada kelas lain. Ini sudah masuk semua ya. Jumlahnya berapa yang aktif? 33 ya? Iya Bapak, 33. 33 yang aktif ya. Berarti ini sudah semua, sudah jumlahnya 33 yang masuk. Siapa ini? Syahriza. Syahriza. Kayaknya 33 sudah selesai semua ya. Kalau Rizka ini sudah ya. Sudah keluar. Syahriza. ini. Oke, semua sudah masuk. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya teman-teman semuanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.